15 menit, Bu, ya? Iya. Maksimal? Iya, makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, semuanya sudah menjawab dengan semangat nih. Jadi sebelum kita baca doa, kita lihat masing-masing di sekitar kalian. Kira-kira di sekitar kalian masih ada sampah yang diselesaikan atau sudah bersih? Kalau misalkan sudah bersih, kita langsung saja untuk membaca doa sama-sama, kemudian membaca hafalan surahnya, surah Al-Falaq. Kita sama-sama membaca doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita membaca surah Al-Falaqnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kan? Ibu lihat nih semuanya sudah hadirkah semuanya nih? Ibu atau ibu absen dulu ya. Afika, ya. Ahmad Naufal, oh ada. Dina, Hasbi, ada. Laili, oh ada juga. Berarti hadir semua ya. Nah, kita semuanya berhadir. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa, Pintar? Yang ingat? Ya, ini tentang pembagian najis. Nah, najis itu terbagi menjadi berapa kemarin? Ada 3. Itu najis mukhaffafah yang pertama. Yang kedua najis mutawasitah. Yang ketiga najis ghalazah. Najis mukhaffafah contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum berusia 4 tahun dan yang belum makan apa-apa kecuali air. Oke, najis mutawasitah contohnya ada ingat? Ya betul sekali, najis mutawasitah itu darah, tanah, dan bangkai. Kemudian najis mughalazahnya ada yang ingatkah contohnya? Najis mughalazah itu seperti air liur anjing dan kemudian kemarin minggu tadi juga Ibu jelaskan tentang pembagian hadas. Oh, ada 2 ya pembagian hadas ya. Hadas kecil dan hadas besar. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberi materi dengan yang sebelumnya. Untuk menyucikan hadas kecil, ada yang tahu bagaimana cara menyucikan hadas kecil? Ya, pintar Afika, yaitu dengan cara berwudu. Nah, materi pada hari ini aku akan menjelaskan tentang berwudu. Nah, materinya kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengemukakan pengertian wudu dengan benar dan tepat. 2. Mengkategorikan jenis air yang dapat dipakai untuk wudu sesuai ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, mengklasifikasikan antara syarat, rukun, wudu sesuai ketentuan syariat Islam. Dan yang keempat, memperbaiki tata cara berwudu
Apa sih wudhu itu pintar? Dan bagaimana cara berwudhu sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Yuk kita ikuti bahasannya. Simak benar-benar ya. Nah, pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa adalah bersih, sedangkan menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas. Jadi, apabila untuk menghilangkan hadas kecil itu salah satu caranya dengan berwudhu. Wudhu merupakan syarat sah sholat seorang. Jika wudhu benar, maka sholat pun tidak akan sah. Ini ada dalil yang berkenaan dengan menjaga kebersihan. Misalkan ya, masuk Al-Baqarah ayat 122 yang berbunyi Innallaha yuhibbu. Artinya bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan. Jadi intinya Allah itu suka kepada orang yang bersih. Baliknya berarti Allah tidak suka orang yang kotor. Kemudian dalil yang kedua di sini at-tuhuru iman, yang artinya pada berwudu harus menggunakan air yang suci, tidak boleh dengan air yang kotor. Ini pembagian air dijelaskan juga dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama air mutlak. Nah, air mutlak inilah yang dipakai untuk bersuci. Coba pengertiannya Ibu kita lihat. Air mutlak yaitu air suci bagi menyucikan. Artinya air tersebut samping bisa digunakan untuk minum, mandi, dan mandi air mutlak yang digunakan untuk berwudu. Kemudian pembagian air yang kedua, air mustakmal. Artinya air suci tapi tidak mensucikan. Nah, air tersebut bercampur dengan benda suci lainnya, teh, kopi, sirup, dan lain macamnya. Untuk air yang sudah dimasak, air mustakmal ini digunakan untuk berwudu karena tidak menyucikan. Kemudian air musyammas, yaitu air suci lagi mensucikan tetapi makruh menggunakannya karena air tersebut sinar matahari dan merubah zat air. Terkena sinar matahari dalam waktu yang lama akan menyebabkan. Jadi air musyammas ini boleh atau tidak digunakan untuk berwudu? Boleh, tetapi hukumnya makruh. Lanjut ke air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena benda najis dan air tersebut tidak sampai ke kulah menurut ukuran orang Arab adalah 1 kulah. Itu sepanjang ukuran tangan dan ujung jari. Karena ukuran tangan orang Arab beda, pintarlah dengan orang Indonesia ada sama. Kita pakai 1 ulama. Itu 1 pasta itu diperkirakan sepanjang atau 270. Ini ada 7 jenis air yang dapat dipakai berwudu. Yang pertama, air sungai, air laut, air sumur, air hujan, air terjun, air embun, dan air salju. Jadi, misalkan nih air mati yang bisa menggunakan salah satu air yang digunakan untuk berwudu. Kemudian syarat wudu. Pertama, beragama Islam. Selain agama Islam dan sebagainya tidak sah untuk berwudu. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Hadas besar itu haid, nifas, kemudian basah bagi laki-laki, air mani.